Saya akan mempresentasikan pengembangan sistem informasi terkait desain sistem Indomaret di Semarang menggunakan aplikasi. Perkenalkan, nama saya Ranggadi Kurnianto, NIM A12 2022 06934. Sejarah Indomaret adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 oleh PT Indomarko Prismatama pada tahun 1997. Indomaret membuka gerai pertamanya di luar Jakarta, itu di Bandung. Sejak saat itu Indomaret terus mengembangkan jaringannya ke seluruh Indonesia. Perusahaan ini terus berinovasi dalam menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Indomaret juga terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dan memperluas layanan dengan meluncurkan aplikasi mobile untuk memudahkan transaksi pelanggan. Untuk visi Indomaret sendiri menjadi retail terdepan dan pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan layanan terbaik dan inovasi yang berkelanjutan. Untuk misi Indomaret, memberikan kepuasan pelanggan, menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan terbaik untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ekspansi dan pertumbuhan. Terus melakukan ekspansi dan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat. 3. Inovasi teknologi. Mengadopsi inovasi teknologi terkini untuk mempermudah pengalaman berbelanja pelanggan, termasuk solusi pembayaran digital dan aplikasi mobile. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Yang lima, pengembangan karyawan. Memberikan peluang pengembangan dan peningkatan keterampilan pada karyawan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan karir mereka sendiri. 6. Kepemimpinan pasar. Menjaga posisi kepemimpinan di pasar retail Indonesia dengan terus meningkatkan efisiensi operasional dan menawarkan produk serta layanan yang relevan. Untuk struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab. Ini struktur organisasi. Yang paling atas ada branch manager, lalu di bawahnya ada deputy branch manager, di bawahnya sebelah kanan ada development manager, location manager, personal and general manager, IDP and BIC manager, accounting and the manager, distribution center manager, branch manager, area manager. Di area manager di bawahnya ada supervisor, lalu officer, dan clerk. Di toko Indomaret sendiri di paling atas ada kepala toko, lalu di bawahnya ada wakil kepala toko dan merchandiser, lalu di bawahnya terdapat kasir dan pramuniaga. Tugas dan tanggung jawab. Untuk kepala toko sendiri, 1. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional. 2. Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga, mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan. Yang keempat, ada berkoordinir dan berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain dalam mengulangi masalah di dalam toko. Yang kelima, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Lalu ada wakil kepala toko. 1. Mengkoordinir dan menjalani semua kegiatan operasional. Yang 2. Mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan kepuasan pelanggan. Yang 3. Mengkoordinir dan mengelola bawahan dengan budaya perusahaan. Yang 4. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Yang 5. Melapor dan meminta persetujuan pada kepala toko mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko. Lalu ada merchandiser. Yang 1. Mengkoordinir permintaan barang dengan diri distribution center.
Kedua, mengkoordinir pengeluaran atau retur barang dari toko ke distribution center. Yang ketiga, mengkoordinir pendisplaysian barang dagangan di rak ya maupun di gudang. Keempat, memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk. 5, menjaga dan merawat sarana promosi. Yang keenam, menggantikan kepala toko dan asisten kepala toko apabila sedang off. Lalu ada pramuniaga. Pramuniaga ini membersihkan lingkungan sekitar toko baik di dalam maupun di luar, memberikan pelayanan kepada pelanggan, mendisplay barang dagangan baik di gudang maupun di rak, menerima barang yang datang, mempersiapkan keperluan sarana keperluan toko, menerima penitipan barang, melakukan transaksi penjualan barang, melakukan penawaran barang promosi ataupun tidak ke pelanggan, mempersiapkan retur barang ke distribution center. 10, menyebarkan leaflet promosi ke warga sekitar toko, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang atau rusak, stock opname, mencetak harga barang. Lalu ada kasir. Kasir sendiri melakukan transaksi langsung, melaksanakan kebersihan, menerima penitipan barang, mempersiapkan retur barang, stock opname, menyebar leaflet, mempersiapkan sarana toko, melakukan display barang, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang. Untuk analisis sistem di sini, analisa proses bisnis atau prosedur sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu ada pesanan barang, penerimaan dengan pengeluaran persediaan yang dilakukan oleh pusat distribusi, lalu penerimaan barang. Setelah pemesanan diterima, barang dikirim ke toko melalui jaringan distribusi Indomaret. Yang setelah itu penataan produk. Setelah barang diterima, staf toko melakukan penataan produk di rak berdasarkan kategori dan penempatan strategis untuk meningkatkan daya tarik dan memudahkan pelanggan dalam berbelanja. Lalu transaksi penjualan. Pelanggan melakukan transaksi pembelian di kasir. Lalu ada pembayaran dan transaksi keuangan. Pelanggan melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode pembayaran yang disediakan, bisa tunai, kartu debit atau kredit, ataupun pembayaran digital. Lalu manajemen keuangan dan laporan. Sistem keuangan mencatat semua transaksi keuangan dari berbagai toko. Lalu ada manajemen persediaan. Informasi penjualan digunakan untuk mengelola persediaan dan memperbarui pemesanan di pusat distribusi. Lalu ada manajemen karyawan. Proses manajemen karyawan melibatkan pencatatan kehadiran, pengelolaan jadwal kerja, dan pelaporan kinerja. Ada pengembangan produk dan promosi. Tim pemasaran dan manajemen produk bekerja sama untuk membangun strategi promosi. Lalu ada layanan pelanggan. Proses layanan pelanggan ini melibatkan penerimaan dan penggunaan keluhan, pertanyaan, atau permintaan dari pelanggan. Dan ini adalah flowchartnya, dimana dari pelanggan lalu selesai di pimpinan. Analisa masalah dengan metode PISCES. Yang satu, performance atau kinerja. Terdapat ada potensi masalah, lalu ada solusi potensial. Yang kedua ada information atau informasi. Terdiri potensi masalah, solusi potensial, seperti berikut. Lalu ada ekonomi. Potensi masalah. Masalah ekonomi terkait dengan biaya operasional yang tertinggi atau rendahnya efisiensi pengeluaran. Yang keempat, kontrol atau kendali. Masalah kendali mungkin muncul dalam hal manajemen yang tidak efektif atau kurangnya kontrol terhadap transaksi keuangan. Berarti solusi potensialnya sebagai berikut. Lalu terdapat efisiensi.
Potensi masalah: kemungkinan masalah efisiensi dapat muncul dalam proses transaksi yang tidak optimal, pengelolaan presiden yang lambat, atau kekurangan efisiensi dalam manajemen karyawan. Solusi meningkatkan proses bisnis, implementasi teknologi yang lebih canggih, dan pelatihan karyawan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada servis atau layanan. Potensi masalah layanan pelanggan dapat muncul seperti penanganan keluhan yang lambat atau kurangnya inovasi dalam menawarkan layanan baru pada pelanggan. Lalu ada solusi potensial meningkatkan dalam pelatihan karyawan terkait layanan pelanggan, dan inovasi dalam menawarkan produk atau layanan baru dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Identifikasi kebutuhan fungsional. Yang satu adalah manajemen produk. Terdapat sistem inventaris, katalog produk, manajemen promosi. Lalu yang kedua ada transaksi dan pembayaran. Terdapat pencatatan transaksi, pembayaran elektronik, dan kalkulator harga. Yang ketiga adalah manajemen pelanggan. Terdapat basis data pelanggan, program loyalitas, dan kualifikasi pelanggan. Yang keempat adalah laporan dan analitik. Laporan penjualan, analitik penjualan. Lalu adalah keamanan data pelanggan. Terdapat akses yang tidak sah, keamanan transaksi. Identifikasi kebutuhan non-fungsional. Ada nomor satu adalah kinerja, responsif, dan skalabilitas. Lalu yang kedua ada keandalan, ketersediaan, dan toleransi kesalahan. Lalu yang ketiga adalah keamanan perlindungan data, itu perlu keamanan transaksi. Terus yang keempat, usability, antar muka pengguna intuitif, kompatibilitas perangkat. Skalabilitas, kemampuan integrasi. Buat usulan proses bisnis sistem informasi yang baru. Yang satu, pendaftaran pelanggan. Pendaftaran pelanggan dapat mendaftar sebagai anggota Indomaret melalui aplikasi. Lalu informasi pelanggan yang terdaftar akan disimpan dalam database yang aman dan dapat diakses oleh sistem keperluan program loyalitas dan komunikasi. Kedua adalah penawaran dan promosi. Aplikasi akan menyediakan penawaran dan promosi khusus pada pelanggan yang terdaftar. Penawaran dan promosi akan dikirim kepada pelanggan melalui pemberitahuan dalam aplikasi atau melalui email atau SMS. Lalu yang ketiga, pencarian dan pemasaran produk. Pelanggan dapat menggunakan aplikasi untuk mencari produk yang tersedia di Indomaret berdasarkan kategori merek atau kata kunci. Setelah membeli produk, pelanggan dapat menambahkannya ke keranjang belanja dalam aplikasi yang melakukan pemesanan. Lalu pembayaran dan pengiriman. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran seperti pembayaran tunai di gerai Indomaret atau pembayaran elektronik melalui kartu debit atau kredit. Setelah pembayaran berhasil, aplikasi akan menghasilkan tanda terima pembelian ditampilkan oleh pelanggan saat pengambilan barang di gerai Indomaret terdekat atau pengiriman produk ke alamat yang diinginkan. Manajemen inventaris. Aplikasi akan terhubung dengan sistem manajemen inventaris Indomaret. Setiap kali ada transaksi, stok produk akan otomatis berkembali dalam sistem inventaris Atlantik dan laporan. Aplikasi akan mengumpulkan data transaksi dan memperlakukan pelanggan untuk menganalisis tren pembelian. Laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan akan dihasilkan untuk membantu manajemen dan mengambil keputusan strategis. Dukungan pelanggan. Aplikasi akan menyediakan fitur dengan dukungan pelanggan seperti
chatbot, atau formulir permintaan bantuan untuk membantu pelanggan dalam mengatasi masalah atau mendapatkan informasi tambahan. Untuk desain sistem, perusahaan Indomaret telah merancang sebuah sistem baru yang revolusioner untuk memudahkan transaksi pelanggan melalui aplikasi mobile. Sistem ini menggabungkan fitur-fitur canggih untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja. Desain sistem dengan alat pemodelan sistem. Konteks diagram menggambarkan suatu lingkaran besar yang dimana mewakili sebuah proses dalam suatu sistem. Ini contoh desain sistem dengan alat permodelan sistem. Konteks diagram. Lalu di desain sistem dengan alat permodelan sistem ada dekomposisi diagram, menggambarkan subset yang ada dari suatu konteks diagram. Seperti dekomposisi diagram berikut. Lalu ada DFT, merupakan satu lingkaran besar yang diwakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Di sini bisa ada DFT level 0. Lalu terdapat DFT level 1 strap 1.0 slash order entry. Lalu ada DFT level 1 2.0 shipping, ini bagian shipping. Lalu DFT level 1 3 ini bagian billing. Lalu DFT level 1 4.0 ini cash collection. Desain database itu pahami terlebih dahulu inti permasalahan dari kasus yang diberikan. Tentukan entity apa saja data, tentukan atribut-atribut data yang setiap entity datanya dan sebagai berikut. Jenis-jenis objek dalam JDM. Di sini adalah desain lama dari Indomaret yang masih face to face. Dan ini desain baru Indomaret yang menggunakan aplikasi. Desain user interface. Desain interface adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat template dan perangkat lunak. Sebagai berikut adalah desain user interface. Yang pertama adalah menu home, terdapat chat, lalu ada pilih toko untuk mencari toko terdekat atau regression konten. Selain menambahkan beberapa fitur pada area desain ini juga dilakukan penyusunan ulang penempatan konten. Ini menu home-nya. Lalu ada menu wishlist. Wishlist ini, pada menu ini pengguna dapat melihat daftar wishlist dari produk yang telah ditambahkan. Pengguna dapat mencari produk dalam daftar wishlist, dan pengguna juga dapat memilih menghapus dan menambahkan produk ke ranjangnya. Selain itu, pengguna dapat melihat total diskon, harga, dan rating produk. Ini menu wishlistnya. Lalu menu official store and brand. Pada menu official store and brand, pengguna dapat melihat dan mencari semua brand resmi yang tersedia pada klik Indomaret. Brand juga dapat dilihat berdasarkan kategori populer. Pengguna juga dapat mengubah urutan brand yang tersedia berdasarkan alfabet A sampai Z atau sebaliknya. Ini menu official store and brand. Lalu ada menu notifikasi. Pada menu notifikasi terdapat dua halaman, yaitu transaksi dan update.
Lalu update, pada halaman update pengguna dapat melihat update info mengenai promo terbaru atau yang sedang berlangsung. Ini menu notifikasi. Menu akun. Pada menu akun pengguna dapat melihat dan mengubah akunnya. Pada menu ini juga pengguna dapat melihat saldo Aisaku yang dimiliki dan juga MyPoint yang berhasil didapatkan, serta pengguna juga dapat melihat semua daftar transaksi. Ini menu ini menu akunnya. Halaman detail produk. Yang satu, informasi stok. Pelanggan juga bisa melihat rating, review, dan chat. Seperti ini halaman detail produknya. Lalu halaman chat. Fitur chat. Pada penambahan fitur ini pengguna dapat bertanya mengenai produk dan melihat riwayat chat dengan toko yang dihubungi. Seperti ini halaman chatnya. Jadi sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.